Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Rahmat Petuguran. Malam ini saya pengen mengajak kawan-kawan sekalian untuk mendiskusikan buku bagus yang sedang saya baca kembali berjudul 9 Elemen Jurnalisme. Buku ini mungkin sudah dihitung sebagai buku lama ya, atau bahkan nyaris menjadi buku klasik karena diterbitkan sekitar 2 dekade yang lalu. Tetapi dalam literatur jurnalisme di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, buku 9 Elemen Jurnalisme ini masih menjadi buku yang cukup penting dan masih tetap relevan untuk dipelajari, terutama oleh teman-teman yang mempelajari jurnalisme. Penulisnya adalah Bill Kovac dan Tim Rosenshell, jurnalis kawakan dan sukses dalam bidang jurnalisme. Kemudian kalau tidak keliru dia mengajar di sekolah jurnalisme di Harvard University. Sebelum menulis buku ini, Bill Kovac itu melakukan riset berskala besar yang hasilnya dirumuskan dalam buku 9 Elemen Jurnalisme ini. Nah, karena buku ini buku yang menarik dan penting, saya berencana dalam pekan-pekan mendatang akan membahas bab per bab dari buku 9 Elemen Jurnalisme ini. Ya, terutama untuk memprovokasi teman-teman mahasiswa yang semester ini belajar dengan saya, belajar tentang jurnalisme ya. Nah, di bab awal buku ini, di bab pertama buku ini, Bill Kovac menyampaikan satu pertanyaan retoris. Judulnya adalah, untuk apa jurnalisme ada? Dia memberi gambaran bahwa jurnalisme itu kan sebagai satu produk kebudayaan itu diciptakan karena manusia memang membutuhkan informasi yang berkualitas. Bukan hanya masyarakat modern seperti kita saja yang membutuhkan informasi berkualitas, tetapi menurutnya masyarakat pada masa lampau, barangkali manusia purba sekalipun itu membutuhkan informasi yang berkualitas untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Nah, saya sarikan dari bab pertama itu ada 3 sebab mengapa jurnalisme yang sehat itu penting. Yang pertama, tadi ya, informasi itu menjadi bagian kebutuhan dasar manusia sebagai upaya survival atau mempertahankan hidup. Pada masa lampau misalnya, orang-orang perlu informasi tentang orang yang berbahaya dan tidak, tentang hewan berbahaya dan tidak, tentang makanan yang bisa dimakan dan tidak, tentang kapan sebaiknya berlayar dan kapan tidak, kapan gunung akan erupsi dan sebagainya. Itu kan informasi yang diperlukan terutama untuk kebutuhan survival atau bertahan hidup ya. Kita pun hari ini membutuhkan informasi untuk keputusan-keputusan semacam itu. Apakah kita akan masuk ke jalan ini atau jalan itu? Apakah kita akan melewati rute yang ini dan itu semua informasi yang kita butuhkan untuk kebutuhan pertahanan hidup. Yang kedua, informasi itu tidak hanya digunakan untuk keperluan-keperluan praktis begitu. Dalam risetnya, Bill Kovac itu menemukan bahwa informasi ternyata bisa membentuk kerekatan satu komunitas. Orang-orang yang memiliki informasi yang sama, apalagi dengan cara yang sama, akan membentuk satu komunitas yang memiliki ikatan emosional cukup erat. Barangkali penjelasan itu bisa kita temukan dalam pengalaman kita sehari-hari ketika berkenalan dengan orang asing ya, baru pertama kali ketemu. Biasanya basa-basi yang kita gunakan ketika mengakrabi orang asing adalah bercerita tentang, kamu tahu ini nggak? Kamu tahu si dia nggak? Misalnya begitu. Nah, ketika ada kesamaan informasi, 2 orang asing itu akan cenderung memiliki perasaan yang lebih dekat satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, informasi yang sama, pengetahuan yang sama itu memiliki peran sebagai perekat sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bill Kovac menguraikan bahwa informasi adalah elemen dasar dalam praktik berdemokrasi. Kenapa bisa begitu? Demokrasi itu kan sistem yang mengasumsikan bahwa setiap warga negara, rakyat atau masyarakat itu memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan-keputusan. Karena itulah negara mendistribusikan kekuasaan kepada rakyat, kepada masing-masing orang itu, karena mengasumsikan bahwa rakyat itu memiliki informasi yang cukup. Nah,
dengan asumsi begitu, maka demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik, dengan sehat jika rakyat memang memiliki informasi yang cukup, informasi yang valid untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bagus dan mana yang jelek. Tanpa informasi yang cukup, demokrasi adalah sistem yang semu. Kita bisa jadi memiliki pengalaman hidup ya, dimana ketika kita berhadapan dengan informasi yang telah disensor, telah dimanipulasi dan sebagainya, kita seolah-olah mengetahui sesuatu, padahal pengetahuan itu pengetahuan yang tidak sahih, tidak valid, sehingga keputusan yang kita ambil juga barangkali keliru. Nah, itulah 3 alasan yang membuat jurnalisme itu penting. Jurnalisme kemudian berevolusi, ditata sedemikian rupa supaya menjadi satu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi yang penting tadi. Nah, persoalannya hari ini kita tidak cukup lagi mempertanyakan mengapa jurnalisme itu perlu ada. Yang perlu kita tanyakan hari ini adalah mengapa jurnalisme yang sehat itu harus ada. Ya karena kita punya pengalaman dalam hari-hari ini, kita merasakan bahwa jurnalisme itu telah menjadi satu industri yang punya kecondongan memprioritaskan kepentingan-kepentingan ekonomisnya daripada kepentingan pelayanan publiknya. Akibatnya, informasi yang kita terima sebagai anggota masyarakat itu informasi yang tidak lagi sahih, tidak lagi valid untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan kita dalam hidup. Nah, jurnalisme yang sehat itu harus ada. Dan bagaimana jurnalisme yang sehat? Nah, Bill Kovac kemudian merinci 9 kriteria, 9 nilai, 9 elemen jurnalisme yang bisa dijadikan sebagai pandu bagaimana berpraktik jurnalisme secara sehat. Nah, di babak berikutnya kita akan bahas satu persatu. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Rahmat Tutuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.